Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi, PC gaming termurah lah. Yang dimana saya tuh menggunakan Ryzen 3 4100. Ya baru pertama kali ini sih saya tuh memakai itu. Yang dimana zaman dulu kalangan Ryzen 3 cuma menggunakan Ryzen 3 3200 maupun yang 2200G. Tapi kalau yang ini yang 4100, apakah masih layak atau tidak? Di harga terjangkau dan juga saingannya Core i3 Gen 10 10105F. Dan juga di sini part-partnya semuanya baru kecuali dari segi GPU yang ada di sini GTX 1660 Super. Dan di sini saya tuh paket PC di harga 6,6 juta, 6.610.000, dibulatkan ya 6,6 lah. Dengan tampilan berwarna hitam RGB seperti contoh yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga yang lainnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Ryzen 3 4100 yang tray, tidak ada boxnya di sini ya. Di harga 950.000. Hampir sama seperti Core i3 Gen 10 ya. Tapi lebih mahalan Core i3 daripada Ryzen. Untuk yang ada di sini 4 core 8 thread udah lebih dari cukup untuk gaming ringan menengah lah. Asalkan GPU-nya bagus, dia itu bisa menghandle di beberapa game AAA. Lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya. Dan di sini salah satu opsi termurah di bawah 1 juta dari segi prosesor. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo ini, ASRock B550M Pro SE, yang dimana ini untuk upgradable ke depannya. Kalau kalian sudah bosan menggunakan Ryzen 3 4100, bisa upgrade lah ke Ryzen 5, Ryzen 7 maupun Ryzen 9. Yang ini support sampai di 5000 series, jadinya aman lah untuk upgradable ke depannya. Jangka waktu 1-2 tahun ke depan, bisa harga prosesor pada turun-turunnya. Ini bisa dibilang worth it dan juga support 3 pin RGB maupun yang lainnya lah. Jadi bagus di harga 1.450.000-an. Atau harga yang di pojok bawah situ ya, untuk harga Mobo yang ada di sini. Terbilang ini rekomend berwarna putih juga sangat cakep. Dan lanjut, saya menggunakan RAM ini Team Delta berwarna hitam RGB seperti contoh yang ada di sini 2x8GB 16GB di kecepatan 3200. Ya dimana tersebut dia itu di harga 700.000. Ya udah cukup bagus sih. Harga RAM terbilang murah, yaitu ada RGB-nya seperti contoh yang ada di sini, sesuai timelinenya hitam RGB, jadi terlihat cakep. Kalau semisal pengen lebih murah lagi, bisa lah mengganti dari segi RAM-nya yang di harga 500 ribuan, tapi itu bebas untuk kalian cari yang biasa atau yang ada RGB seperti contoh yang ada di sini, Team Delta. Dan lanjut, saya menggunakan GPU GTX 1660 Super dari Gainward. Ini second ya, bukan baru. Yang dimana tersebut yaitu tanpa box dan juga di sini di harga 1.650.000. Terbilang rekomend lah di harganya. Kalau mencari barunya itu jarang banget. Tapi kalau dari segi harga yang baru yang di produk lain seperti contoh GTX 1650 yang biasa dia itu baru di harga 2 juta. Tapi kalau yang ini dia itu performanya lebih tinggi di harga terjangkau. Meskipun resikonya itu second ya, tidak ada garansi resmi. Jadi ya tergantung selera kalian. Tapi kalau ingin mencari performa yang tinggi, ya ini sih salah satu contohnya GTX 1660 Super, tapi itu second bukan baru. Dan dia itu dual fan dan juga ada backplate di bagian atas, jadi terlihat cakep. Dan lanjut, saya itu menggunakan SSD yang ada di sini Tim EX2 512GB untuk mengisi software dan juga beberapa game. Ya dimana udah cukup lah 512GB untuk yang ada di sini. Tapi bebas untuk kalian ya cari yang NVMe maupun yang SSD SATA. Meskipun harganya hampir-hampir sama sih, tapi kalau yang ini saya praktiknya menggunakan SSD SATA supaya lebih murah sedikit, tapi itu bebas untuk kalian, silahkan nanti cari. Dan juga untuk yang ini di harga 400 ribuan lah untuk yang ini ya, Tim EX2. Ini juga bagus sih mereknya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Graphics ROM series Z4 untuk CPU coolernya, yang dimana tersebut itu berwarna RGB. Meskipun di sini berwarna putih sudah saya setting ya di softwarenya, dan juga bisa diganti warnanya sesuai keinginan kalian, mau RGB kayak merah kayak biru kayak atau putih seperti contoh yang ada di sini. Yang penting membuka yang support 3 pin RGB, jadi bisa diganti sebebas kalian. Dan juga ini di harga terjangkau di 220.000, sangat murah sekali sih. Dan apalagi fan-nya ARGB di harga terjangkau juga. Dan lanjut, saya itu menggunakan power supply ini First Player 500 watt 80 plus bronze, yang dimana dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai ini terus sih. Emang di harganya murah dan juga kualitasnya itu bagus, menggunakan Japanese kapasitor. Untuk mengangkat Ryzen 3 4100 dan juga GTX 1660 Super, ya pastinya aman banget lah, karena full loadnya kalau nggak salah sih tidak sampai di 300 watt lah. Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian dayanya. Dan juga di sini harganya 620.000 untuk power supply. Agak berat di ongkir sih untuk power supply.
Dan lanjut, saya itu menggunakan ini casing Venom RX Baldur Omega, yang dimana sudah saya review di video sebelumnya. Dia itu tipenya MATX atau berwarna putih dan juga hitam. Tapi kalau yang ini berwarna hitam aja, dia itu di harga 420 ribuan. Udah free 2 fan RGB di bagian depan. Ya, bagus sih. Kalau kalian kepo dengan reviewnya, silahkan cek di video sebelumnya. Ini adalah untuk yang ini, Venom RX Baldur Omega. Dan lanjut yang terakhir, saya menambahkan fan ada 3 dari Power Up ya. Di bagian atas dia itu 2, di bagian belakang dia itu 1. Sesuai temanya RGB, satuannya di 30.000. Kalau 3 di 90.000 untuk total fan yang ada di sini. Jadi ini udah lebih dari cukup dan juga bagus lah untuk sirkulasi udaranya. Dan kurang lebihnya seperti itu untuk part-partnya yang ada di sini di harga 6,6 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Menggunakan Ryzen 3 4100 dan juga GTX 1660 Super yang dimana upgradable untuk kedepannya dari segi prosesor maupun GPU masih sanggup lah. Meskipun lebih leluasa dari segi upgrade prosesornya, tapi nggak masalah. Nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga dayanya maupun yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HW monitor, menggunakan track flash ROM Z4 untuk mendinginkan Ryzen 3 4100. Untuk minimalnya mendapatkan di 41, serta maksimalnya di 65 derajat. Dan kalau kita lihat dari segi minimalnya, terbilang ini masih aman, masih dingin di 40 kecil. Yang dimana dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja. Dan juga maksimalnya terbilang ini juga dingin, cuma di 60-an. Untuk yang ini saya tes di Cinebench R15, dia mentok di 65 derajat, terbilang ini bagus. Dan lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 124 fps. Terbilang ini lancar lah, di settingan ini masih mendapatkan di atas 100 fps. Kalau misal di very high juga bisa lah, di atas 60 fps. Tapi kalau di game GTA Roleplay juga masih aman untuk yang ini speknya. Lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 79 fps. Dan juga settingan paling aman di medium, karena mendapatkan di atas 60 fps di gamenya RDR2. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 56 fps. Ini pun hampir mendapatkan di 60 fps. Kalau semisal pengen di atas 60 fps, silahkan setting ke low aja untuk di gamenya ini, supaya lebih smooth dari segi FPS-nya di game Need for Speed Heat. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 75 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Di settingan paling cocok di settingan high untuk yang ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps. Bisa dibilang masih bisa melibas di beberapa game yang agak berat untuk yang ini speknya. Lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 213 fps. Ini pun juga masih aman, mendapatkan di atas 200 fps di settingan rata kanan. Terbilang ringan lah untuk gamenya ini di game Valorant. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 100 fps. Ini pun juga masih aman, settingan rata kanan mendapatkan di 100 fps di gamenya Dota 2. Terbilang ini juga ringan dari segi gamenya. Lanjut ke Blender, menggunakan project BMW, dan dia itu mendapatkan di 46 detik, menggunakan Ryzen 3 4100 dan juga GTX 1660 Super. Lanjut ke daya listriknya, untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini irit. Maksimal di 60 watt lah dalam minimalnya. Tapi dari segi maksimal yang mendapatkan di 200 watt, ya masih wajar sih untuk yang ini. Menggunakan GTX 1660 Super, 200 watt masih hemat daya untuk bermain game. Tapi ingat ini yang paling tinggi ya. Untuk rata-ratanya dia tuh di 150 sampai di 180.
Kalau yang ini 200 watt cuma sesekali aja. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6,6 juta mendapatkan Ryzen 3 4100 dan juga GTX 1660 Super, terbilang ini masih bagus, yang dimana dari segi MOBO-nya itu bisa upgradable untuk kedepannya. Atau pengen performanya lebih tinggi, bisa upgrade ke Ryzen 5, Ryzen 7 di seri 5000 series. Jadi ini udah lumayan untuk upgrade ke depannya, dan apalagi power supply-nya masih sanggup sampai di RX 6600. Bisa dibilang ini upgradable, meskipun dari segi prosesornya masih menggunakan Ryzen 3, nggak masalah sih untuk sementara. Dengan tampilan berwarna hitam RGB. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja, kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 3 4100 dan juga GTX 1660 Super Second, bukan baru. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.